واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini dan tolonglah saudara kami di Palestina ya Allah. Engkau menyaksikan, Engkau menggenggam segala-galanya. Tolonglah saudara-saudara kami ya Arhamar Rahimin. Teguhkan keimanannya, teguhkan perjuangannya ya Allah, teguhkan keyakinannya ya Arhamar Rahimin. Turunkan sakinah, jadikan para waliullah ya Allah, jadikan yang wafat jadi syuhada, yang benar-benar diuji dengan kepahitan, Kau limpahi dengan ketegaran, kesabaran, kemuliaan ya Allah. Luluh lantakan musuhmu ya Rabb. Engkau menguasai semua kaum kafirin zalimin. Cerai beraikan, jangan biarkan kaum kafirin berjaya. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, tampakkan kekuatan kemuliaan muslim dari perjuangan ini ya Allah. Taqabbal minna ya Arhamar Rahimin. Innaka antas samiul alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Kita tidak boleh kehilangan perhatian, kepedulian kepada saudara kita di Palestina. Banyak yang Allah perlihatkan dari kejadian di Palestina ini. Hakul yakin tidak ada yang dirugikan dari orang yang beriman, walaupun digempur begitu dahsyat, begitu hebat. Karena bagi orang yang beriman, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Secara kemanusiaan memang berat sekali, digempur habis-habisan. Tetapi dari segi keimanan, inilah saat Allah menjamu dengan syahid begitu banyak. Bagi orang yang yakin kepada Allah, yakin kepada janji Allah, maka kematian adalah sesuatu yang dirindukan kalau menjadi syuhada. Akan banyak hikmah di balik semua kepahitan ini. Sekarang sudah makin banyak orang yang melihat bagaimana dahsyatnya keimanan, bagaimana hancur luluh lantaknya rumah, tapi tetap bersyukur sambil menggendong mayat anaknya, tapi tetap memuji Allah. Dan itu disaksikan oleh seluruh dunia. Bagaimana kebrutalan, kekejian, kelicikan Yahudi ditampakkan oleh dunia. Allah memperlihatkan yang zalim, Allah memperlihatkan kehebatan orang yang beriman. Kita harus bisa melihat ini. Alhamdulillah, itu ada anak yang tidak ada orang tuanya. Ya, hadirin, ada Islam, rukun Islam ada berapa?
Satu, syahadat. Jangan sampai tidak tahu ini. Karena ada viral juga di video orang Islam berkerudung ditanya rukun Islam, tidak tahu. Rukun Islam ada 5. 1, syahadat. 2, sholat. 3, saum. 4, zakat. 5, haji bagi yang mampu. Ini rukun. Rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah, percaya kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. Kita harus yakin ada malaikat. Di ruangan ini bukan hanya kita, malaikat juga ada. Malaikat yang mencatat, malaikat yang ditugaskan oleh Allah datang ke majlis-majlis zikir. Ada malaikat khusus untuk memohonkan ampunan Allah. Ini ada, walaupun kita tidak melihatnya. Ada malaikat pencabut nyawa. Kita tidak bisa mati kecuali Allah memerintahkan malaikat maut mencabut nyawa kita pada waktu yang ditetapkan Allah, di tempat yang dikehendaki Allah, dengan cara yang ditentukan Allah. Jadi tidak ada satupun yang meninggal. Meninggal bukan karena sakit, meninggal bukan karena ketabrak, meninggal bukan karena tertembak. Meninggal itu karena sudah tiba saatnya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Jikalau datang waktu yang sudah ditetapkan Allah, tidak bisa dimajukan, dimundurkan, walaupun sekejap. Syariatnya dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Itulah kematian kita. Walaupun bom berjatuhan, yang tidak takdirnya meninggal, tidak. Yang takdirnya meninggal, meninggal. Tapi meninggalnya insya Allah syahid, masuk surga tanpa hisab. Kita juga rukun iman yang ke-4, 3, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab yang Allah turunkan. Ada kitab apa saja? Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran. Lalu iman apa lagi yang keempat? Allah menurunkan Rasul. Harus kita yakini. Mulai Nabi Adam, diakhiri Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, iman kepada qada dan qadar. Kita harus yakin bahwa setiap di antara kita punya garis masing-masing, dan Allah lah pemilik takdir. Ikhtiar itu tidak pernah keluar dari catatan Allah di Lauh Mahfuz. Ikhtiar dari satu takdir ke takdir lain, tidak ada yang keluar. Dan yang kelima, keenam, iman kepada hari akhir, bekal ada kiamat. Dan ada satu tingkatan sesudah Islam, iman, yaitu ihsan. Nah, inilah bahagia yang sejati di sini. Jadi kalau ingin bahagia yang betul-betul bahagianya tuh dalam segala keadaan, tenang, bahagia, mantep, ajeg di sini. Para waliullah di sini namanya ihsan. Bagaimana ketika malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah, ditanya tentang ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah
wa illam takun tarah fa innahu yarah. Anta'budallah adalah engkau beribadah kepada Allah seakan melihat Allah. Dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, karena Allah tidak bisa dilihat oleh indera mata kita di dunia ini, maka yakinilah Allah melihatmu. Nah, inilah derajat yang paling tinggi, yaitu orang yang senantiasa merasa dilihat Allah, disaksikan Allah setiap waktu. Bahagia tuh di sini, hadirin. Tidak ada kesepian karena yakin ada Allah, tidak ada cemas karena yakin Allah Maha dekat, Maha menolong, tidak akan ria karena puasanya dengan penilaian Allah, tidak mau berbuat maksiat karena tahu Allah menatap dirinya. Disinilah puncaknya akhlak, puncaknya kebahagiaan, puncaknya kemuliaan kalau memasuki derajat ihsan. Kita baca ayat-ayatnya ya. Surat Al-Buruj ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Sudah cukup. Allah yang melihat kita sudah cukup. Orang tahu, orang tidak tahu, tidak ada masalah. Kita selalu dilihat oleh Allah. Sekarang juga Allah menyaksikan kita. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya, barusan Ali Imran ayat 5, sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Itu surat Al-Hajj ayat 17. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Jadi tidak ada satupun di langit dan di bumi yang lepas dari pengawasan Allah. Seperti sekarang perang di Palestina, Allah tahu tidak? Pasti tahu. Menyaksikan tidak? Menyaksikan. Tidak ada satupun yang tidak disaksikan. Bagaimana rapat tentara Israel, Allah tahu? Tahu. Karena setiap manusia itu adalah ciptaan Allah. Yang mengurusnya juga Allah. Yang mendetakkan jantung Allah juga. Mereka hidup, dihidupkan oleh Allah. Mereka makan, diberi rezeki oleh Allah. Semuanya. Semuanya makhluk. Yang baik, yang tidak baik, yang soleh, yang jahat, sama. Rakyat Palestina ciptaan Allah. Allah yang mengurus. Orang Israel sama ciptaan Allah. Bedanya yang Palestina diberi hidayah jadi seorang muslim, yang muslim diberi nikmat iman. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh. Kemudian diberi nikmat ihsan bagi yang yakin itu. Udah rezeki besar. Sedang yang ini sudah tidak diberi iman, tidak diberi hidayah Islam, bagian zolim. Dua-duanya ciptaan Allah. Dua-duanya yang memberi rezeki juga Allah. Dan dua-duanya meninggalnya juga sama. Oleh Allah nanti dimeninggalkan. Sama, nanti bakal meninggal. Di sini meninggal, di sini meninggal. Hanya bedanya
yang jadi syuhada masuk surga tanpa hisab. Benar ini terjadi. Sedangkan yang zolim, na'udzubillah, di dunia pasti tidak akan tenang, matinya akan tersiksa, na'udzubillah, dan di akhirat akan dapat balasannya. Jadi sebentar saja. Kita tidak boleh melupakan pandangan dari sudut pandang iman, ya. Kita harus memandang sudut kemanusiaannya, tapi bukan hanya manusia, ada juga keimanan. Itu pertempuran di sana, Allah menyaksikan. Tidak ada satupun yang meninggal kecuali pasti dicabut nyawanya oleh malaikat dari pihak manapun. Tidak ada yang bisa meninggal begitu saja, tidak bisa. Ada ayatnya di surat Ali Imran yang tentang orang yang tidak bisa meninggal kecuali Allah yang mencabut nyawa. Tidak bisa orang meninggal kecuali atas izin Allah. Semuanya, termasuk kucing, semut, ikan, semuanya. Ada ikan hiu makan ikan kecil, itu sudah garisnya. Jadi tidak bisa singa kalau tidak dikasih makan ya pada meninggal singanya. Tetap saja ada rezekinya. Nanti si rezekinya singa ini sebelum dia dimakan singa, dia makan dulu yang lainnya. Ya, begitulah. Ya seperti kita makan ikan, ya. Seperti kalau di kampung kan ada kolam. Nggak enak saya ceritain. Iya. Kenapa tertawa? Ikan makan dulu, kemudian dimakan oleh yang makan ikan, muter, ya. Tidak ada. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan detail peperangan di terowongan, ya, di gua, semuanya. Itu ide membuat gua juga dengan izin Allah. Ini diblokade, dibenteng begitu hebatnya, pakai segala radar, lautannya diblokade. Tetap saja kalau Allah mau ngasih persenjataan, izin Allah masuk saja. Dibuat tidak bisa melihat, ada jalan, karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Pasti kalau takwa itu akan ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki yang tidak diduga-duga, ada jalannya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal, Allah cukupi. Para prajurit Palestina itu insya Allah yang saya baca itu ahli masjid, ahli tahajud, ahli Quran, hafal Quran, ahli berbakti ke orang tua, sangat menjauhi maksiat. Karena pertolongan hanya datang dari ketakwaan. Luar biasa hadirin. Prajurit Hamas paling berapa ribu orang. Sedangkan musuhnya sekarang 360.000 yang ngepungnya. Persenjataan lengkap. Teknologi sangat canggih. Tapi Allah ilhamkan untuk membuat lubang sedemikian rupa. Allah cukupi rezekinya. Sekarang dunia bisa melihat bagaimana. Bahkan tadi sempat melihat tayangan dari tentara Israel yang yakin tidak mungkin Israel menang melawan Hamas katanya. Tidak mungkin. Dulu sudah 3 kali perang dan setiap kali diperangi makin kuat. Karena mereka punya sesuatu, yaitu keyakinan. Begitu yakin akan perjuangannya. Jadi tidak bisa dikalahkan oleh senjata. Walaupun diblokade, keyakinan itulah yang tidak dimiliki. Dan orang Palestina mencintai kematian, tentara Israel takut kematian. Jadi beda ya cara pandang tentang kematian, cara pandang tentang kebahagiaan. Makanya rumah hancur ya sudah,
Kalau Allah sudah mau mengambil rumah ini, ya hancur, tidak apa-apa. Nanti gimana rezeki? Ya dulu yang ngasih rezeki Allah, sekarang yang ngasih rezeki adalah Allah, besok juga yang ngasih rezeki adalah Allah. Sekarang tidak ada makanan, kalau masih ada ajalnya pasti ada rezekinya. Itu keyakinan. Wa ma min da'abatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di bumi ini kecuali Allah yang memberi rizkinya. Walaupun diblokade habis-habisan, kalau Allah nanti akan memberi rezeki akan ada jalannya. Ya seperti kisah yang guanya itu, terowongannya itu dibom, tertutup. 29 hari ada di dalam tanah. Qadarullah, air keluar dari terowongan itu, jadi bisa minum. Dan pada waktunya dibongkar, jadi bisa selamat. Kalau belum waktunya meninggal, akan ada jalannya untuk hidup. Ini adalah keyakinan orang yang beriman. Lalu lintas peluru, itu pasti Allah sudah tahu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua rapat rahasia, mau agen rahasia, saking rahasianya sampai mereka tidak tahu siapa dirinya. Ini agen bingung. Mereka rapat rahasia di tempat yang dirahasiakan, sehingga dia tidak tahu rapat sama siapa. Dan mereka bisik-bisik, saking rahasianya enggak kedengaran oleh siapa-siapa. Coba itu, apa enggak bingung? Agen rahasia begini, dan dia tidak tahu lagi musuhnya karena rahasia. Tidak ada rahasia bagi Allah. Tidak ada rahasia bagi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala-galanya. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaruh. Wa'lamu annallaha ghafurur rahim, ghafurun halim. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepada Allah, dan ketahuilah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha mengetahui, wa huwa alimum bidatis sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan di hati. Ghafir 19. Jadi lirikan-lirikan ini Allah tahu tidak? Yang betul. Nanti ketika turun dari tangga keluar, Allah tahu? Matanya lihat jalan, lihat apa? Hunting jodoh. Allah tahu apa yang dibuka di HP kita? Jawab, tahu. Dan efeknya di pikiran, di hati. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Jadi orang yang yakin Allah Maha tahu, dia jaga pandangan. Jadi bagi orang yang yakin peperangan benar nyata, ya, ada musuh, kita sempurnakan, bertarung, berlatih, tetapi yakin bahwa semua ini disaksikan Allah. Musuh di mana Allah tahu, dan malaikat juga pasti ada. Tidak ada yang tidak kelihatan. Kemarin ada banjir besar di Tel Aviv. Itu sudah pasti pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menurunkan hujan, Allah yang membuat air naik, Allah mendatangkan badai. Tidak boleh kita membahas sesuatu lalu lepas dari keyakinan ada Allah yang menguasai segalanya. Jadi satu secara kemanusiaan kita sangat prihatin, kita benar-benar memohon pertolongan Allah agar ditolong dan dijaga. Tetapi sisi lain,
kalau sudah terjadi kita yakin ini adalah jamuan dari Allah. Insya Allah nanti dunia akan melihat ya, banyak orang-orang yang melihat kekejaman, kelicikan orang Israel ini justru dengan seperti ini. Orang Islam tidak dirugikan sama sekali. Orang yang beriman maksudnya. Yang rugi yang tidak punya iman. Supaya lebih lengkap kita dalam membahas seperti ini. Dan kalau mau kita tiru, mana sebetulnya cobaan yang berat? Di jalur Gaza atau di Geger Kalong? Mana yang lebih berat cobaannya? Mana yang lebih berat cobaan itu yang membuat lebih mudah lupa kepada Allah? Di jalur Gajah atau di jalur Geger Kalong? Di sini lebih berat. Sama-sama bekal meninggal. 120 hari di rahim ibu sudah beres ini pencatatan yang bakal meninggal. Tidak perlu pakai perang kalau mau meninggal, ya kan? Dengar kawan-kawan, setiap saat 1001 jalan menuju kematian kita. Ada yang yakin pulang dari sini pasti masih hidup, acungkan tangan. Hati-hati jangan sembarang ya, bisi. Tidak yakin, tidak ada kepastian. Berapa banyak yang pulang dari pengajian meninggal? Berapa banyak yang mau ke kantor lalu meninggal? Sekarang masuk ke dalam lift aja bisa meninggal? Makan bakso bisa meninggal tidak? Gimana coba? Kesalah? Oh iya? Jadi makan bakso dia nggak bayar, diteriakin maling, dia lari, kemudian jatuh ke dalam got meninggal. Ngarang, hadirin, saya harus katakan sejujurnya ngarang. Tapi begitu banyak jalan kematian. Di Malaysia kemarin ada pesawat jatuh, 2 menit sebelum landing jatuh. Tidak ada yang membayangkan. Ada menterinya di sana. Yang lebih tidak terbayang lagi yang tertimpa pesawat. Tidak ada rencana tertimpa pesawat. Kenapa ada satu mobil, satu motor tertimpa? Kenapa coba? Karena memang sudah waktunya. Kalau enggak, dia enggak ke sana. Yang giliran tidak meninggal, untung di depan saya. Kata yang udah duluan, untung di belakang saya. Sebetulnya penyebabnya satu. Yang ini yang bakal meninggal, masuk ke sana. Dan kita belum tentu panjang umur. Adik-adik, banyak loh yang mati muda, ya. Serius. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk mengisi waktu kita dengan penuh keyakinan kepada Allah. Jadi para petempur itu kalau nembak itu ya sambil meminta ke Allah, karena Allah yang menentukan siapa yang bakal kena. Bagaimana mungkin bazooka yang sederhana bisa membuat satu tank meledak, padahal tank itu begitu canggih. Kalau Allah mau ya satu bazooka meledak dan isinya 11 bisa langsung mati. Allah yang menguasai segala kejadian. Ini seperti perang Tabuk ini. Umat Islam 3.000, pasukan Romawi berapa? 200.000. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Nah rekan-rekan sekalian, dimanapun kita tidak boleh lepas dari keyakinan Allah Maha mengawasi. Wa kanallahu ala kulli syai'in raqiba. Jadi asyahid menyaksikan segalanya, ar-raqib mengetahui sampai ke lubuk hati, pikiran, semua yang kita sembunyikan Allah tahu.
Jadi tidak bisa bohong. Silakan zikir ini terus, ya syahid, wahai yang maha menyaksikan. Insya Allah menolong kita untuk lebih tenang. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Yakin kita bangun karena dibangunkan oleh Allah. Bersyukur kita masih hidup, diberi kesempatan beramal. Benar? Jangan aduh nyari awak ya, asa belah ya hulu teh. Kalau belah saudara enggak ngomong ya. Ini leher serasa digergaji. Ngebohong, dia belum pernah digergaji. Jangan salah ngomong pas saat diijabah. Syukuri, alhamdulillah ya Allah. Allah melihat kita bangun, pasti karena yang membangunkan juga adalah Allah. Ini alarm jam 3, jam 3 kurang 3 udah bangun. Kebetulan, gak ada yang kebetulan, enak aja. Allah ingin meyakinkan kita bahwa yang membangunkan tuh Allah, bukan alarm. Karena betapa banyak alarm bunyi, aneh, alarm jam 3 kok saya bangun jam 5. Ya berarti tidur lagi nih. Yakin Allah melihat. Doa, stretching, sehatkan badan. Ke kamar mandi jangan lupa, Allah melihat kita di kamar mandi, betul? Jangan macam-macam. Lakukan hanya yang disukai Allah saja. Tidak ada yang tidak dilihat. Bagaimana di kamar mandi zikirnya? Apakah perlu subhanallah? Jangan. Tapi bagi yang yakin ke Allah, tidak bisa lupa kepada Allah. Karena semuanya juga adalah milik Allah. Datangnya air, siapa yang nyiapin air di kamar mandi? Allah. Ada sabun, ada sikat gigi, ada pasta gigi, Allah yang menyiapkan. Misal ya, maaf sekali, kita buang air, itu kan nikmat dari Allah. Coba kalau tidak bisa buang air kecil atau tidak bisa buang air besar, masalah. Termasuk tidak bisa buang angin. Buang angin itu nikmat dari Allah, sepanjang dinikmati sendirian. Iya kan? Jangan salah persepsi, ini nikmat dari Allah nih, saya harus berbagi nikmat. Kemudian ajak teman-teman masuk ke selimut, kemudian dia memberikan sudah, jangan segala macam disebut. Tapi itu tidak mungkin lupa ke Allah. Kita bisa buang angin tuh karena bagian dari nikmat. Jadi orang yang sudah kenal ke Allah, sekecil apapun nikmat, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Sambil sikat gigi, ya Allah. Sambil ngaca, alhamdulillah masih ada diri kita. Ya, coba kalau kita sikat gigi nggak kelihatan, kan horor. Atau kita sikat gigi lalu berdua yang sikat giginya, bisa ketelen itu. Alhamdulillah bisa sikat gigi. Berapa banyak yang tidak bisa sikat gigi karena tangannya nggak bisa bergerak. Benar? Saudara ketemu dengan toilet itu nikmat, hadirin. Pernah KKN di kampung yang tidak ada toiletnya? Menderita. Malam-malam harus turun ke sungai. Kita ada. Lihat gayung, itu nikmat. Saudara pernah ke toilet nggak ada gayung? Menderita. Mau teriak, malu ya kan? Masya Allah. Banyak di toilet yang membuat hati kita selalu bersyukur kepada Allah. Misal sakit perut, kepada siapa kita minta tolong? Kepada pencipta perut ini.
Jangan disebutin, ya Allah, mules. Nggak usah gitu-gitu amat. Di hati, ya Allah. Bisa, siapa lagi yang kita minta tolong selain yang menguasai diri kita? Buka lemari pakaian. Ya Allah, saya niat berpakaian menutup aurat. Semoga Engkau ridho. Semua pakaian ini darimu. Ampun ya Allah, betapa banyak pakaian yang niatnya hanya ingin dinilai orang. Bicara saja kepada Allah. Allah melihat tidak kita lagi milih pakaian? Lihat. Pakai pakaian yang rapi, yang syar'i. Nggak usah sibuk ingin dikagumi orang. Belum tentu ada yang kagum lagi. Ya. Ngaca, jangan centil. Allah lihat tidak kita lagi unyan-inyan begitu. Malu lah kalau. Nanaonan. Yang wajar-wajar saja. Doanya bagaimana? Bercermin Allahumma kama hasan khulqi fahasin khuluqi. Ya Allah, baikkan akhlak sebagaimana Engkau membaguskan ya diri ini. Makan, bagaimana kita tidak ingat Allah? Ya Allah, Engkau menciptakan makanan. Nasinya dari mana Engkau datangkan ke meja ini? Allah mendengar kata-kata kita. Ada ikan, tadi saya makan ikan. Duh, ingat ke ibu ikan yang sudah hamil, membesarkan, mengasuh. Saya yang mengunyah. Semoga ridho ma ikan. Ikan dari jauh dibesarkan oleh ibunya. Pernikahan dulu ya. Bu ikan dengan Pak ikan, kemudian hamil, melahirkan, membesarkan, dijaga, diambil oleh petani penelayan, dijual ke pasar, terus dimasak semua. Ada di piring tadi gurame, Pak. Sop gurame. Ada sop itu pakai garam, garamnya dari pantai mana? Ini zikir hadirin, ya. Ada macam-macam lah di sana tuh. Ada sambal. Ini dari berbagai tempat dikumpulkan. Bagaimana kita tidak ingat ke Allah yang mengumpulkan makanan ini tiap hari? Benar? Bagaimana kalau kita yang harus nyari makanan? Enggak makan-makan. Mau makan telur ayam, telur dadar, harus nyari ayam hamil. Harus di CT scan atau apa teh, di USG. Belum lagi minta izin ke ayam jago ya atas. Rumit lah. Rumit. Mau makan garam harus ke laut dulu, ngeringin laut. Kita keburu kering ya kan? Semuanya ini contoh terdekat air ini. Gak mungkin kita minum gak ingat Allah. Ini Allah yang menyediakan. Kita tidak tahu mata airnya di mana. Saya tidak tahu. Saya 62 tahun hidup di dunia ini. Tidak pernah tahu mata airnya. Datang aja begini. Ini pH-nya 7 nih. Karena kalau pH 11 rontok diri saya nih. Atau pH-nya 4. 7 nih. Walaupun gak pakai pengukur pH. Ini bakterinya udah nggak ada nih, sudah disterilkan. Karena kalau banyak bakteri saya nggak akan sehat. Tiap hari begitu. Mata lihat air, hati ya Allah, terima kasih. Wahai yang menyiapkan air, alhamdulillah, Engkaulah yang menyiapkan semua ini. Terima kasih ya Allah. Allah mendengarkan tidak ucapan kita? Allah mengetahui kita sedang berpikir tentang Allah. Oh, itu nikmat. Enggak ada mencela makanan, tidak ada mencela minuman.
naik kendaraan, Allah siapkan. Motor, jangan dicela, itu dari Allah tuh. Ya, motor saya butut. Butut ke motor, hadirin. Diberi motor bagus, mungkin ujub, mungkin ria, mungkin jadi pamer. Diberi motor butut begitu, ke kantor kan paling pagi, karena ingin menyembunyikan kebututannya. Pulang paling akhir, ketika udah sepi, mengendap, baru dikeluarkan itu motor dari semak-semak. Dasar kurang syukur. Oh, nikmat. Masya Allah. Diniatkan semuanya, ya Allah, terima kasih atas semua nikmat ini. Saya terima karuniamu ini. Harusnya tidak pernah lepas dari Allah. Terus aja bicara ke Allah dengan zikrullah. Setiap saat kita komunikasi dengan Allah, dengan doa, dengan bahasa kita juga boleh. Alhamdulillah ya Rabb, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya mau pergi, semoga perjalanan ini jadi amal soleh yang bisa melindungi saya hanya Engkau. Tidak ada satupun keselamatan kecuali datang darimu. Sedang di motor sambil zikir, ya Allah, semua yang ada ini manusia ciptaanmu. Baru pulang dari Jepang kemarin, 6 hari di sana. Orang Jepang ciptaan siapa? Allah semuanya. Mereka enggak milih jadi Jepang. Ya Allah, ini semua ciptaanmu. Ini semua makhlukmu. Engkau yang menghidupkan. Engkau yang membentuk rupa, Engkau yang memberi rezeki, Engkau yang memberikan rasa bahagia, Engkau yang memberikan cinta, Engkau yang memberikan sedih. Semuanya itu Allah yang ngasih. Tidak ada satupun. Kalau ada yang tinggi besar, kita ngomong, wah nggak usah begitu. Terus kita, saya menik kecil, kan baik. Sama-sama ciptaan Allah, benar? Jangan, aduh saya minder, ini otot kawat balung besi. Kenapa harus minder? Itu ciptaan Allah. Saya juga ciptaan Allah. Terus datang anjing kecil-kecil, anjing jangan begitu. Anjing juga ciptaan Allah. Di Jepang anjingnya dikasih baju deh, lucu-lucu. Semuanya main bonsai aja. Ya. Lihat ke anjing, anjing ciptaan Allah. Anjing tidak pesan jadi anjing. Anjing seksi najis aja. Kita tidak boleh menjadi dendam dan benci ke anjing. Kata anjing, nah makanya sebel ke orang. Kenapa nyebutin bangsa kami terus? Anjing kan tersinggung. Banyak manusia, anjing, nah kamu jangan menghina kaum kami. Ya. Bagaimana mungkin gak ingat Allah? Aduh, Masya Allah, anjing nanti macam-macam ya. Ada yang keriting dibajuin, ada yang pakai bondo. Ya Allah, ini anjing bertasbih ke Allah. Yang megangnya belum tentu bertasbih. Terbang, gagak. Ingat Allah, siapa yang bisa bikin terbang? Coba kita ikut-ikutan. Gini gitu, ngepak-ngepak sayap dari suhunan. Pasti beda urusannya. Kenapa gigi rontok? Gak mungkin gak ingat Allah, hadirin. Semuanya ciptaan Allah, milik Allah. Jadi nikmat hidup tuh karena ingat Allah terus menerus. Sama ketika kuliah, lihat dosen. Saudara mahasiswa sekalian, ciptaan Allah dosen. Cuma ini bagian galak nih, ya. Digimanain dosen seperti ini? Didoakan. Ya Allah, kasihan dosen deh. Rata-rata mahasiswa sebel ya dosen ini. Padahal ilmunya manfaat. Lembutkan hati. Apa kamu? Komat kamit? Oh enggak loh. Sedang doa. Persis saudara lihat saya sekarang. Lihat Agim nggak jadi zikir, rugi. Lihat, itu si Agim teh ciptaan Allah. Dulu mah nggak kayak gini. Sama saudara dulu nggak kayak gini. Doakan ya Allah, Agim kasihan.
ujiannya berat, katanya jadi kiai, katanya mimpin pesantren, pasti engkau nanti menuntut pertanggungjawaban, sering ceramah, padahal engkau tahu yang diceramahkannya seperti apa. Ya Allah, ampuni Agim, kasihanilah ya Rob, bimbing agar yang dikatakannya benar, bimbing agar hatinya ikhlas, dan berikan kemampuan mengamalkan apa yang disampaikannya. Kasihanilah ya Allah. Aduh, saudara, kalau bisa begitu, dan gak usah direkam dikasihin ke saya, nih doa aja, jadi kurang mantap ya, rahasia. Ampuni ya Allah yang lagi ceramah itu. Saudara doa ke saya rahasia, malaikat mengaminkan dan mendoakan yang sama. Itu zikir hadirin. Telah terjadi pilpres di Indonesia, jangan rewel, doa. Ini mah episode, ya kan? Ya Allah, engkaulah yang menguasai, karuniakan kepada kami pemimpin yang bertakwa. Ya Allah, karuniakan kepada kami pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang amanah. Ini beneran ngedoa hadirin. Jadi susah nih hadirin, tinggal doa, kan riweuh sekali, ya kan? Betapa riweuhnya, kebayang tidak itu para capres, yang satu ini, yang satu masih anak muda, sekarang jadi ribet, MK jadi begitu, yang ini jadi sebel, riweuh. Yang kasihan kita ikut riweuh, segala dipikir, dibaca terus, mending doa. Saudara, ini serius nih, kita memohon kepada Allah, ya Allah, karuniakan bangsa ini para pemimpin yang bertakwa. Aduh, gimana caranya ya? Jadi susah ininya nih, ikhlasnya nih. Pokoknya begitulah. Jangan lepas, ingat makan, ingat ke Allah, ingat saudara kita yang di Palestina. Insya Allah kita akan lebih berniat. Jangan lepas keluarkan doa, bangun tidur. Ya Allah, saudara kami di Palestina susah tidur, sudah 25 hari dibombardir, engkaulah yang memberikan tidur nyenyak. Kita berbagi doa, kita makan, ya Allah, engkaulah yang memberi rizki dengan caramu, beri rizki saudara kami di sana. Kita nggak ada ruginya doa begitu, dan boleh jadi diijabah. Mungkin 1-2 orang atau sekeluarga nanti kedatangan rezeki dari mana aja. Itu adalah bagian dari kenikmatan merasa Allah selalu mendengarkan kita. Termasuk misal ya, kita dicurigai padahal kita tidak berbuat salah. Ini ada cerita, seorang istri dicurigai oleh suaminya padahal istrinya tidak merasa bersalah. Jadi stres, Allah tahu kita tidak salah, ya tenang saja. Tapi saya tidak salah kok dicurigai, itu ujiannya. Enggak usah marah. Jelaskan baik-baik, saya sudah jelaskan tapi saya tidak dipercaya. Tetap tenang, Allah tahu apa yang kita lakukan. Kalau kita tidak salah, tenang saja. Memang ada episodenya, kita bakal dihina, bakal difitnah, bakal dicurigai. Jangan takut. Yang berbahaya itu bukan prasangka orang, yang berbahaya itu kita yang berbuat salah. Kita benar tapi dicurigai salah, tenang saja. Saya sudah bersumpah demi Allah tapi saya nggak dipercaya, tenang saja. Kita nggak usah terlalu berlebihan, karena kita tidak bisa membulak-balik hati orang lain. Kita ngomong yang jujur aja dan konsisten jadi orang benar. Walaupun kita dicurigai, diprasangkai, gak apa-apa, gak bahaya, tenang saja. Itu penggugur dosa, itu latihan pahala sabar. Kita tetap berbuat baik, maafkan.
Jangan marah, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Terus minta ampun kepada Allah. Jangan marah, maafkan, berbuat baik, minta ampun. Jalani saja. Saya sudah jelaskan, tapi tetap saya tidak dipercaya. Enggak apa-apa. Ada waktunya nanti. Karena kita enggak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Kalau kita udah benar-benar ridho dengan ujian ini, kemudian banyak istighfar, nanti pada waktunya Allah ngebulak-balik hati, dibalikin. Kita tidak bisa membulak-balik hati orang lain. Ini penting. Karena nanti kalau saudara sudah berumah tangga akan ada cemburu ya, yang membuat riweuh. Dicurigai, kadang suaminya pecemburu, kadang istrinya pecemburu. Tenang aja, yang penting kita lempeng. Allah menyaksikan. Allah menyaksikan. Wa kafa billahi syahida. Jangan maksiat sekuat tenaga. Kalau mau maksiat, zikir saja. Ya syahid, ya syahid. Nggak jadi ini. Wahai yang maha menyaksikan. Aduh ya Allah, sekarang nggak usah dilihat deh ya Rob. Nggak bisa. Dimanapun Allah melihat kita. Begitu. Kita berbuat baik, orang tidak mengakui kebaikan kita, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita sudah nolong orang, orangnya tidak berterima kasih, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kenapa harus sakit hati? Kenapa harus sakit hati? Sakit hati tahu kenapa? Karena nggak ikhlas. Rezeki kita berbuat baik. Tes. Jangan langsung soleh, yang asli dulu ya. Ini wajahnya kan wajah sedang mencari kecukupan. Jujur, kalau bekerja gajinya sedikit, kira-kira saudara kerjanya semangat atau tidak? Jawab, tidak. Kalau saudara tidak semangat kerja, hasil kerjanya bagus atau jelek? Kalau hasil kerjanya jelek, atasannya jadi seneng atau jadi marah? Kalau dimarah-marah terus oleh atasan, bawaannya pengen ngantor atau pengen bolos? Bolos. Kalau rajin bolos, akhirnya naik pangkat atau dipecat? Nah, udah jelaskan dari awal tuh. Harusnya walaupun gaji belum besar, sempurnakan aja. Tapi bagaimana? Sempurnakan aja sebagai ibadah. Rezeki itu tidak harus lewat gaji terus. Buktinya banyak yang belum gajian tapi tetap hidup, ya kan? Ini sebagian ini kurang jelas gajinya tapi tetap gemuk. Betul tidak? Ini serius nih kawan-kawan. Bagi kita kerja itu amal soleh. Gaji itu hanya sebagian dari rezeki dari Allah. Boleh jadi nanti begini kata bosnya, ini karyawan saya gaji di bawah UMR, tapi bagus kerjanya, nggak pernah komplain, nggak pernah menuntut. Mau saya naikin pangkatnya, jabatannya susah karena di sini cuma 2, saya atasan dia bawahan. Kalau dia naik jadi saya yang jadi bawahan. Tapi kalau di sini terus saya nggak enak. Dia telepon temannya, sobat, ini saya ada karyawan, akhlaknya baik, kerjanya bagus, memuaskan. Saya malu tidak bisa memberikan lebih, tapi saya bisa memberikan rekomendasi, terima deh.
insya Allah orangnya amanah. Bisa begitu. Terus kata yang punya perusahaan yang baru, Dek, saya dengar ada ini kerjanya bagus. Alhamdulillah, silahkan kerja di sini sebagai manajer. Ngomong-ngomong, Ade sudah punya istri belum? Belum, Pak. Sama deh. Pasti nganggapnya mau dianggap menantu. Enggak, ada dia juga lagi pencarian. Maaf ya, sesuka saya aja kisahnya ini. Jadi begitulah. Kalau berbuat dosa ingat Allah menyaksikan, kalau berbuat baik cukup Allah yang menyaksikan. Tidak akan selamanya kita berbuat baik dihargai orang lain, tidak akan selamanya. Akan ada episode, ada yang tidak suka, bahkan kita difitnah oleh kebaikan kita. Tenang saja, Allah menyaksikan. Itu ujian saja, episode ujian. Sing sabar, jangan marah-marah, jangan berlebihan di dalam menjelaskan. Demi Allah, orang mau menikahnya dipencit. Oh jangan, sehingga baik-baik, nggak boleh begitu. Tidak boleh sumpah yang berlebihan. Cukup demi Allah, sudah puncaknya ya. Ada waktunya ya. Dan doa, Allah yang membulak-balik. Ya Rob, Engkau tahu saya tidak berbohong, Engkau menyaksikan saya tidak berdusta, Engkau saksikan semuanya. Engkau juga mendengar saya tidak dipercaya, hanya Engkau yang bisa menjelaskan semuanya. Saya cukup segini aja, tapi Engkau yang membulak-balik hati. Saya pasrahkan urusan saya ini kepadamu ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Duhai Allah yang Maha Hidup, yang mengurus segala-galanya sendiri terus-menerus, dengan rahmat-Mu tolong saya ya Allah, perbaiki urusan saya seluruhnya, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Amin ya Allah. Gitu. Jadi jangan ribet hidup ini. Ada Allah yang Maha melihat kita. Allah juga tahu keperluan kita. Allah tahu kesulitan kita. Allah tahu keinginan kita. Allah tahu keperluan kita. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Enak sekali hidup ini. Makanya surga di dunia ini adalah yakin kepada Allah. Sehingga setiap saat merasa Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha menyaksikan, Maha menentukan. Allah setiap saat. Ini kebahagiaan yang tidak ada tandingannya. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Minta supaya diberi iman sempurna, keyakinan benar, hati yang khusyuk kepada Allah, dan lisan yang selalu basah menyebut nama Allah. Terima kasih hadirin sekalian. Amalkan ya, ya syahid. Allah yang Maha menyaksikan. Semuanya disaksikan oleh Allah. Tidak ada yang luput. Ali Imran ayat 5, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Silakan hadirin, kita akan sama-sama membaca ayat-ayat Quran, menambah keberkahan sambil bersedekah ya. Kita sudah terkumpul berapa untuk ke Palestina tuh? Teruslah ya, jangan ragu-ragu. Semuanya dicatat oleh Allah dan ada balasannya. Sudah terkumpul 8,7 miliar rupiah. Alhamdulillah. Kita sedang berusaha keras untuk menyampaikan ke sana. Di perbatasan Palestina dengan Jordan, di sana juga ada kamp pengungsi dan ada satu mobil. Dulu ada 3 mobil ya, 3 ambulan besar klinik keliling, dan sekarang cuma tinggal 1. Dulu kalau tidak salah ada Uni Emirat Arab,
Terus satu lagi dari mana? Qatar atau ya dari sana, dan satu lagi Darut Tauhid. Ya dari sumbangan jamaah. Ada mobil, ada dokternya, ada obat-obatan, dan ini yang berkeliling. Itu yang ada di sana. Yang kedua, di jalur Gaza ada juga Masjid Darut Tauhid dan ada pesantren tahfiznya di sana. Santrinya cukup banyak. Sebagian santri tidak punya orang tua karena ayahnya syahid. Semoga Allah melindungi masjid ini tidak termasuk yang dirusak. Sampai saat ini kami mendengar beritanya masih baik. Yang ketiga, di sana juga ada pabrik air minum. Katanya satu-satunya pabrik air minum di jalur Gaza yang bisa mendistribusikan air minum ke masyarakat. Syariatnya lewat DT Peduli. Ini hasil dari jamaah. Ini sangat penting sekali. Nanti didistribusikan pakai truk tangki. Perlu 8 truk, kita baru ada 4 truk. Mudah-mudahan masih jalan, karena kalau tidak ada listrik tidak bisa nyedot air. Semuanya Allah yang kuasa menolong. Mudah-mudahan kita tidak berhenti untuk terus membantu, karena inilah amal soleh kita. Mari bersedekah sambil membaca Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Silakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس
malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Duhai Allah, berkahi majelis ini, ampuni semua dosa kami, ampuni kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Kami lebih sibuk dengan dunia, jarang ingat pulang ke akhirat. Ampuni kami ya Allah, lebih berharap pujian makhlukmu daripada mencari ridhomu. Lebih sibuk ingin dihargai makhlukmu daripada ingin menjadi hamba yang dicintai olehmu. Ampuni ibadah kami jarang sekali khusyuk. Al-Quran jarang kami pahami. Ampuni lisan ini jarang menyebut namamu. Ampuni ya Allah, mata kami banyak berzina, jarang melihat kebenaranmu. Ampuni mulut ini banyak berkata sia-sia, maksiat. Ampuni yang semua yang dilakukan tubuh ini ya Allah, Engkau tahu semuanya. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni dan bersihkan dari sekotor dan senista apapun aib-aib yang kami tutupi. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua akhlak buruk kami kepada orang tua. Ampuni kami sering melukai hatinya. Ampuni ibu bapak kami ya Allah. Berkahi usianya, berkahi saat akhir hayat, lapangkan kuburnya. Jadikan orang tua kami bahagia di sorga. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami yang menjadi jalan kami bisa mengenalmu, bisa mengenal jalanmu. Berkahi ya Allah keluarga dan keturunannya. Ampuni saudara-saudara kami ya Allah yang berjuang, yang berbuat kebaikan dimanapun, khususnya di Palestina, di jalur Gaza. Ya Allah, Engkaulah yang melihat semua penderitaan. Tolonglah saudara kami ya Allah. Jangan biarkan kaum zalimin berjaya. Hanya Engkau yang kuasa menolongnya. Teguhkan imannya ya Rabb. Jangan pernah biarkan takut kepada musuhmu. Berikan kekuatan, kesabaran, kemampuan. Ya Allah, jadikan saudara-saudara kami ini menjadi bukti indahnya hamba-hamba yang Kau cintai.
menangkan atas kaum zolimin. Berikan kesabaran, hati yang ridho dengan ujian ini ya Allah. Ya Rabb, ampuni kami belum bisa berbuat banyak. Mampukan kami berbuat sesuatu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Engkaulah yang tidak pernah menyia-nyiakan hamba-hambamu. Kami mohon kepadamu, bebaskan ya Allah Masjidil Aqsa dari kaum Yahudi. Izinkan kami bersubuh sujud di sana ya Karim, sebelum ajal kami tiba. Ya Allah, berkahi sisa umur kami. Karuniakan hati yang yakin padamu. Karuniakan ibadah yang khusyuk dan nikmat. Jadikan kami menjadi hamba yang tidak lupa kepadamu. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabb, karuniakan kepada kami akhlakul karimah. Karuniakan kepada kami qalbun salim. Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahirin, waj'alna minal muttaqin, waj'alna minal mutawakkilin, waj'alna minal muhsinin ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan wa taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jangan biarkan yang hadir yang dalam kesulitan kecuali Engkau lapangkan, yang dililit hutang kecuali Engkau bayarkan, yang sedang kesusahan kecuali Engkau beri jalan keluar, yang berhajat kecuali Engkau kabulkan, yang merindukan pendamping kecuali Engkau berikan jodoh terbaik, rumah tangga sakinah. Rabbana Allahumma rzuqna al-istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah mengabulkan. Terima kasih hadirin sekalian. Ndud minta didoakan, sedang sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Ndud adalah sahabat kita yang lumpuh di Sukabumi. Dan ada seorang ibu yang anaknya di rumah sakit, tidak ketahuan sakitnya sampai sekarang. Mudah-mudahan Allah yang maha mendengar jeritan hati, didoakan, dikabulkan kesembuhannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisi terlalu malam, silakan pulang ya. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.